izin Ketua dan teman-teman Dewan, kita juga harus menyesuaikan proses yang sedang dilakukan di Bapemperda. Saya mencatat ada banyak perda-perda yang sedang menyesuaikan pernyataan modal. Benar ya, Kepala BPWBD sedang dilakukan kita tahun ini. Karena menurut saya ada hal yang penting yang harus disampaikan adalah ada banyak kebijakan perda yang akan disahkan nantinya itu juga berpengaruh terhadap upaya percepatan. Jadi sebenarnya saya tergelitik dengan kalimat tadi masalah PAM dan saya sangat terima kasih sudah banyak fraksi dan partai lain dan juga teman-teman Dewan yang setuju untuk kita memperjuangkan air minum ini, air bersih ini. Kenapa? Karena menurut saya yang harus kita bandingkan bukan hanya kebutuhan setiap tahunnya, tapi dalam konteks jangka panjangnya. Nah ini yang harus benar-benar dipaparkan oleh tiap masing-masing BUMD sehingga kita bisa benar-benar memberikan PMD yang tepat jumlahnya. Kenapa? Kalau kayak misalnya PDAM butuh 30 triliun lebih untuk mencapai cakupan 100%, tapi setiap tahun kita hanya beli 300 miliar, mau sampai kapan? Itu yang jadi catatan penting. Selanjutnya adalah terkait kebijakan umum. Saya ingin berbicara masalah, tadi sudah ada banjir, sudah ada macet. Sebenarnya ada satu fenomena yang buat saya di tengah pandemi ini menyedihkan. Itu kebakaran. Ini kebakaran menjadi menurut saya kejadian bencana yang harus benar-benar dipikirkan secara matang. Kenapa? Karena saya tidak melihat dari dokumen KUPPS yang diberikan ada peningkatan dan program progresif untuk menyelesaikan masalah kebakaran ini. Pak Asisten Pemerintahan, saya titip, jawabannya bukan sudah dianggarkan, tapi cukup tidak. Kita 1000, kalau saya tidak salah catatannya sudah 1000 lebih kasus di Jakarta. Ini jadi catatan penting. Saya pasti mendengar jawaban sudah dianggarkan Pak, Bu, iya sudah dianggarkan, tapi cukup atau tidak? Terus kedua, kebakaran terkait kebijakan umum. Kebijakan umum selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah pembangunan Kepulauan Seribu. Saya belum melihat tadi, baru dari Dinas Pariwisata yang menyampaikan, tapi ada yang penting Pak, Kepala Dinas Tenaga Kerja. Kepulauan Seribu butuh PPKD Pak. Di sana masih ada warga Jakarta yang pelatihannya bukan pelatihan komputer Pak butuhnya. Kelas bawah laut, sebagai tour guide, pelatihan bahasa Inggris, melayani tamu, hospitality, dan sebagainya. Jadi menurut saya Kepulauan Seribu ini harus benar-benar jadi prioritas. Saya titip itu Pak, di konteks kebijakan umum. Termasuk di Kepulauan Seribu, ini terkait ESA, sebenarnya saya mendorong ada masalah peningkatan fasilitas. Peningkatan fasilitas puskesmas, lahan pemakaman, ini harus benar-benar dipersiapkan karena Kepulauan Seribu adalah potensi kita di Jakarta. Dan saya belum melihat di dokumen itu Kepulauan Seribu menjadi prioritas. Selanjutnya adalah kebijakan umum selanjutnya yang saya melihat. Tadi Bapak Ibu dan Bang Lukman selalu berbicara mengenai pengangguran. Tapi dalam proporsi belanja, saya lihat secara umum, Komisi B itu kecil banget, Bu. Jadi ada pertanyaan, prioritas ini narasi kebijakan atau diterjemahkan ke anggaran? ESA penting, ya, pembangunan iya. Tapi kalau tadi kita berbicara penurunan angka pengangguran, Komisi B itu kecil sekali. Saya bukan di Komisi B, tapi saya melihat ini menjadi hal penting. Memang KJP itu penting, disabilitas, kartu penting. Tapi pekerjaan menjadi juga hal yang penting. Ditambah lagi, izin Pak Sekda dan tim TAPD, kalau kita lihat kebijakan umum kita, sebenarnya proporsi anggaran kita itu memang habis di belanja pegawai. Jadi kita mau berbicara tenaga kerjaan, sebenarnya yang diberi tenaga kerja itu ya pegawai-pegawai kita. Bukan masyarakat Jakarta. Itu terlihat jelas. Jadi sebenarnya jangan-jangan proporsi belanja kita ini ya habis di pegawai dan barang jasa kita yang untuk pegawai juga atau PJLP kita dan sebagainya. Bukan ini tidak penting, tapi ini menjadi catatan untuk kebijakan umum kita. Nah, selanjutnya adalah mengenai plafon. Saya ingin bicara tentang plafon. Kemarin saya catat dengan baik, terima kasih Bu Lucy sudah menjawab. Tapi menurut saya berharap tim TAPD ketika mengusulkan rencana pendapatan atau rencana pajak, retribusi dan lain-lainnya, tolong berikan alternatif Bu. Bukan satu angka seperti ini. Ceritakan ke kami ada berapa skema dari Pemprov DKI yang akhirnya keluar 3 angka. Saya lihat sudah ada beberapa daerah yang rapat dengan DPRD-nya memberikan 3 angka alternatif untuk pendapatannya. Skema optimis, realistis, dan
Dan saya rasa teman-teman lebih ahli untuk itu. Tapi kami butuh alternatif. Sehingga rasionalitasnya bukan hanya penambahan angka. Nah, jadi itu menurut saya beberapa catatan saya. Terakhir adalah kita masih dalam pandemi. Saya di sini ada Pak Wali Jakarta Pusat, ada Pak Wali Kota Jakarta Pusat perwakilannya. Jadi contoh nyata, pas PAPD kita harus mulai bergerak untuk memastikan layanan publik, contohnya puskesmas, itu ada di setiap kelurahan. Saya mencatat di Jakarta Pusat saja contohnya, ada 13 puskesmas yang belum punya puskesmas kelurahan. Pak Sekda bisa mampir ke puskesmas kelurahan Pasar Baru, Pak. Berbicara social distancing, itu susah, Pak. Senggol semuanya. Ini wajah Jakarta, jadi kebijakan umum kita mau ke arah mana? Ini menurut saya contoh-contoh, termasuk pendidikan, GOR kita dan sebagainya.